Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 17 dan 18. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 17 dan 18. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 17 dan 18. Sahabat KKS, poin-poin yang harus dipelajari adalah: pertama, hutang darah; kedua, menyembah jin-jin; ketiga, pernikahan yang suci. Hutang darah. Sejak awal, Tuhan tidak menginginkan ada darah tertumpah karena kejahatan. Karena dosa Adam dan Hawa, maka ada binatang yang harus mati. Darahnya tertumpah untuk memberi pakaian kepada Adam dan Hawa. Kain menumpahkan darah adiknya karena iri hati. Sejak itu, bumi dipenuhi dengan penumpahan darah. Darah itu nyawa, yang bisa membayar nyawa hanya Tuhan Yesus. Maka Bapa memberi aturan tegas, jangan sampai ada hutang darah. Sahabat KKS, perhatikan. Iblis memakai darah untuk perjanjian. Kalau ada yang kedukun, orang pintar, harus pakai darah sebagai perjanjian, batalkan segera, karena nyawamu itu taruhannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membayar nyawa dengan nyawa, kecuali Tuhan Yesus. Menyembah jin-jin. Jin-jin itu produk iblis. Dewa-dewa yang disembah itu pasti minta darah. Kebalikannya, Bapa memberikan darah putranya supaya manusia hidup kekal. Pernikahan yang suci. Tuhan juga membuat perjanjian darah dalam pernikahan. Seorang wanita yang masih perawan waktu menikah menjadi satu dengan suaminya. Tuhan membuat perjanjian darah. Sekali seumur hidup ada darah perawan yang dicurahkan sebagai perjanjian yang suci dan kudus. Tidak boleh mencemarkan tempat tidur, artinya menyentuh yang bukan suami atau istrinya. Mari kita simak Imamat 17 ayat 3-4 dan 7. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Simak Imamat 18 ayat 4-7, 22-23, dan 30. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan.
Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.